maka dianggap Bante Sariputta ini memiliki kualitas yang sama dengan dia. Nah, berbeda dengan kualitas dari Sang Buddha. Maka ketika keangkuhan itu sudah dihancurkan, ya, ditinggalkan, maka dia siap, batinnya siap untuk mendengarkan dhamma itu dengan baik, ya, mendengarkan nasihat itu dari Sang Buddha dengan baik, begitu. Nah, makna yang disampaikan di sini berkaitan dengan mengerti waktu yang tepat, ya, untuk melihat guru-gurunya adalah seseorang mengerti waktu yang baik tadi, ya, untuk menghilangkan nafsu dan kotoran batin, ya. Kemudian seseorang pergi ke hadapan para guru pada waktu yang tepat, ya. Jadi saat gurunya memang tidak sedang kondisi mengerjakan sesuatu dalam kesibukan tertentu, tidak. Ya, tapi memang kondisi yang siap, gurunya pun juga dalam kondisi yang memang punya kesempatan bisa berbagi tersebut, bisa menyampaikan khotbah tersebut, ya, seperti itu. Nah, kemudian seseorang hendaknya, ya, cara menghormat dhamma itu sendiri adalah dengan cara yang pertama itu seseorang hendaknya mengingat dan mempraktikannya. Jadi bukan hanya sekedar mengingat kemudian memahami saja, tetapi juga perlu mempraktikkan apa yang disampaikan oleh guru tersebut, ya. Jadi itu adalah cara menghormat. Jadi misalkan ibu bapak, ya, selama ini ingin sekali menghormat Sang Buddha, Guru Agung Buddha, ya. Guru Agung Buddha ini ajarannya sungguh mulia dan sudah bisa dibuktikan kebenarannya oleh mereka yang sekaligus mempraktikkan langsung. Tapi menghormat Guru Agung Buddha ini bukan hanya sekedar istilahnya, maaf ya, bukan saya merendahkan istilah baca parita, tidak, bukan begitu, tapi bukan dengan mantra-mantra begitu, tetapi ketika ibu bapak sudah memahami, ya, mengingat mantra itu, kemudian atau khotbah Sang Buddha itu di dalam dirinya, kemudian setelah mengingat, ya, berusaha untuk memahami apa yang diajarkan oleh Sang Buddha itu. Setelah berusaha memahami, mempraktikkan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Maka itulah cara menghormat dhamma yang tertinggi, yang dikatakan sebagai usaha terbaik dari cara menghormat kepada dhamma. Ya, jadi selain mengingat apa yang disampaikan Guru Agung Buddha, walaupun itu barang sedikit saja, ya, tetapi dengan sungguh-sungguh memahami kalimat apa yang disampaikan oleh guru itu. Kita memang tidak harus mengingat keseluruhan dari khotbah Sang Buddha yang jumlahnya sangat banyak sekali, ya. Tetapi minimal kita mengingat pesan beliau yang begitu sangat mendalam untuk diri kita, yang sesuai dengan kebutuhan batin kita, kemudian benar-benar memahami makna dhamma itu dan dipraktikkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu merupakan salah satu bentuk penghormatan pada dhamma. Ya, seperti itu. Nah, kemudian mengingat dhamma dan penuh pengendalian diri dan menjalani kehidupan suci itu juga merupakan sebuah kesempatan. Setelah seseorang dalam hal ini, ya, memahami makna itu artinya adalah setiap ucapan, ya, berusaha untuk dipelajari, dipahami, seperti itu. Memang tidak mudah, ya. Istilahnya orang zaman sekarang, wah, Guru Agung Buddha kan menggunakan bahasa Pali, istilahnya menggunakan bahasa zaman kehidupan Sang Buddha. Kita saja kalau tidak ada terjemahan, ya, sulit sekali untuk bisa memahami kata-kata dari Guru Agung Buddha, ya. Kita sudah sangat beruntung sekali, ya. Istilahnya bahasa-bahasa yang digunakan oleh Sang Buddha pada masa itu sudah banyak sekali terjemahan-terjemahan. Dan itu bisa kita pahami, bisa kita pelajari. Termasuk kenapa saya bisa menyampaikan apa yang saya bagikan kepada ibu bapak malam ini, karena berusaha untuk mempelajari, baik itu terjemahan maupun istilah palinya. Maka kita akan mendapatkan wawasan, mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait walaupun itu hanya dalam satu suta saja, ya. Dan ini bukan hanya tugas dari para atasilani, para bante, tidak. Ini juga tugas bagi seorang perumah tangga yang menjaga, yang hormat terhadap ajaran para Buddha itu sendiri, ya, seperti itu. Nah, selain memahami makna yang disebut dalam istilah palinya basi tatang, ya, tetapi juga seseorang itu juga memahami teks palinya, pali dhamma, kemudian juga berusaha mempraktikkan itu dengan menjalankan anjuran-anjurannya. Ya, dalam istilah ini ya berusaha untuk memiliki sifat yang baik dari apa yang disampaikan itu. Nah, kemudian juga berusaha untuk menjalani kehidupan suci. Ya, seperti itu. Nah,
Untuk mewujudkan ya kata-kata atau ajaran Dhamma yang disampaikan oleh Sang Buddha itu sendiri, ketika seseorang sudah punya niat itu, ya berusaha untuk mengingat, memahami, kemudian mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, ternyata itu juga merupakan sebuah kualitas dari seseorang yang memiliki budi pekerti. Ya, dikatakan di dalam King Sila Sutta itu demikian. Nah, ini adalah uraian dari bait ketiga dari jawaban Sang Buddha terhadap pertanyaan di bait pertama. Nah, kemudian ya di bait keempat ya Sang Buddha melanjutkan ya ada syair penjelasannya yaitu dalam istilah Pali Dhamma Ramo Dhamma Rato Dame Tito Dhamma Winicayanyu ya Newa Care Dhamma Sando Sawadang Tacehi nieta subasitehi, yaitu dalam istilah palinya. Artinya apa? Ya, artinya adalah bergembira di dalam dhamma, senang dengan dhamma, kukuh di dalam dhamma, kemudian mengerti bagaimana cara menyelidiki dhamma. Seseorang tidak mengembara di percakapan yang merusak dhamma, melainkan hanya yang dituntun dengan kata-kata yang telah benar-benar diucapkan dengan indah. Ya, nah ini juga merupakan budi pekerti. Apa yang dimaksud dengan seseorang itu bergembira di dalam dhamma? Ya, bergembira ya senang dengan dhamma itu. Ya, artinya setelah seseorang itu mempelajari dhamma, ya, memahami maknanya, kemudian berusaha mempraktikkan itu, ada hasil dari praktik yang telah dia jalankan. Ya, ada manfaat dari praktik yang telah dia alami sendiri dari apa yang telah dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga orang ini memiliki kondisi bergembira atau senang dalam dhamma itu sendiri. Ya. Nah, setelah senang, ya bergembira, dia kukuh. Ya, kukuh itu artinya memiliki keteguhan batin. Keteguhan batin yang bagaimana? Artinya batinnya ini ya tidak lagi ditunggangi oleh hal-hal yang di luar dari dhamma, ya, di luar dari ajaran Sang Buddha ini. Ya. Batinnya itu kukuh terhadap dhamma itu. Ya, jadi seseorang berjalan di atas dhamma. Kalau istilah palinya itu dame tito damang watanato, ya, yang artinya dia juga mengerti bagaimana cara untuk bisa tetap teguh, tetap berada dalam kondisi memahami dhamma itu untuk dirinya, batinnya. Dia tidak, ini aplikasinya bukan untuk mengajak orang lain memahami dhamma itu, tidak sama sekali. Apa yang bermanfaat, apa yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Ya, ini yang dimaksud dengan teguh, kukuh di dalam dhamma. Ya. Kemudian orang ini juga mengerti bagaimana cara menyelidiki dhamma. Ya. Yang dimaksud di sini adalah menyelidiki dhamma itu orang ini ya ehipasiko. Ya, menyelidiki dhamma itu artinya yang disampaikan oleh Sang Buddha ini, ya, sebelum dia mengerti dengan jelas, ya, dia telah membuktikan sendiri, ya, dia akan terus berusaha menyelidiki itu di dalam dirinya, sampai dia benar-benar memahami itu dan muncul kualitas kebijaksanaan yang dimaksudkan oleh Guru Agung Buddha, ya. Jadi ini yang dimaksud dengan mengerti bagaimana cara menyelidiki dhamma itu di dalam dirinya. Ya, bukan dhamma-dhamma yang istilahnya di luar dirinya sendiri, bukan. Tetapi bagaimana dia sendiri menyelidiki dirinya, bukan menyelidiki orang lain. Ya, tapi menyelidiki dirinya sendiri. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah pengetahuan tentang terkait juga memahami tentang kemunculan dan lenyapnya fenomena. Ya, pemahaman tentang itu. Jadi Sang Buddha ya misalkan menyampaikan khotbah tentang sabe sangkara anicca. Sungguh-sungguh memahami itu apa yang dimaksud dengan sabe sangkara anicca. Misalkan Sang Buddha menyampaikan tentang sabe sangkara duka. Apa yang dimaksud dengan sabe sangkara duka? Orang ini sungguh-sungguh menyelidiki di dalam dirinya. Misalkan Sang Buddha menyampaikan sabe dhamma anatta. Apa yang dimaksud dengan sabe dhamma anatta itu? Ya, orang ini terus menyelidiki di dalam dirinya sampai benar-benar ia memahami itu. Ya, itu artinya orang ini mengerti bagaimana cara menyelidiki dhamma. Ya. Nah, kemudian ya di syair ini juga ditekankan bahwa orang ini tidak mengembara di dalam perdebatan yang merusak dhamma, ya, atau pembicaraan-pembicaraan yang merusak dhamma, ya. Tapi sebaliknya berusaha berbicara
ya, atau ketika menyampaikan sesuatu itu menyampaikan sesuatu hal yang memang kualitasnya itu sesuai dengan dhamma, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan percakapan yang dikatakan istilahnya itu merusak dhamma di sini, ya. Nah, memang ketika seseorang itu masih muda, ya, muda itu artinya ya di sini dalam istilah palinya itu taruna wipasakasa, ya. Jadi orang yang dimaksud muda di sini artinya orang yang belum punya pandangan benar, pandangan yang secara jelas, bukan hanya orang yang istilahnya umurnya muda tadi, tidak ya, tapi muda dalam artian itu belum punya kebijaksanaan yang berkembang. Ya batinnya masih anak-anak, walaupun usianya sudah tua tapi batinnya itu masih anak-anak, begitu. Ya, bisa saja dia umurnya 70 tahun, 60 tahun, 80 tahun tapi batinnya itu masih anak-anak. Belum matang, belum dewasa, belum punya kebijaksanaan. Ya ini disebut sebagai oleh Sang Buddha itu sebagai seorang yang masih muda, orang yang masih taruna wipasakasa, ya. Karena orang ini masih muda dalam hal kualitas batin, maka orang ini masih ceroboh dalam ucapan, ya. Ucapan yang seperti apa sih? Ucapan yang dikatakan istilahnya itu mengembara dalam perdebatan yang merusak dhamma itu, ya. Nah, kalau di sini dikatakan adalah dalam penjelasan artinya itu percakapan binatang, ya. Tapi ada yang dimaksud sebagai tiracana kata. Ya, tiracana kata itu memang nah itu diterjemahkan secara letterleks, ya. Tiracana itu binatang, kemudian kata ya percakapan, begitu. Jadi diartikan sebagai tiracana kata ya percakapan binatang. Nah, yang dimaksud dengan percakapan binatang itu apa saja? Ya, dikatakan percakapan binatang itu di terjemahan ini adalah percakapan yang berjalan horizontal, ya artinya ada 27 jenis percakapan yang dimaksud sebagai tiracana kata tadi, ya, tiracana kata. Apa saja itu? Yang pertama itu percakapan tentang raja, ya. Contohnya membicarakan kehebatan-kehebatan raja itu juga merupakan dikatakan sebagai percakapan kurang pas begitu, ya. Dikatakan di sini termasuk kualitas tiracana kata. Jadi contohnya raja ini lebih hebat dari raja itu, kemudian dia hanya memperdebatkan itu saja, ya, memperdebatkan itu saja. Itu dikatakan ya tiracana kata. Nah, kemudian ada yang dinamakan percakapan tentang pencuri atau corakata. Dia membicarakan tentang pencuri ini, pencuri itu. Maaf, istilah-istilah ini sebenarnya intinya itu bergosip, seperti itu, bergosip. Ya, itu termasuk dalam tiracana kata. Dia membicarakan tentang pencuri, perdana menteri, tentang perang, tentang bala tentara, tentang bahaya, ya, tentang makanan. Ya, itu membahas tentang itu saja, tentang minuman, tentang kain atau pakaian, tentang tempat tidur dan lain sebagainya. Yang sebenarnya itu nantinya akan menimbulkan perdebatan-perdebatan seperti itu. Nah, sampai ya dikatakan di sini ada 27 jenis, ya, terkait dengan tiracana kata ini. Yang terakhir itu tentang spekulasi menjadi ini dan itu. Jadi spekulasi itu yang belum jelas kebenarannya itu pun juga termasuk sebagai yang dikatakan sebagai tiracana kata tadi, ya. Nah, itu adalah penjelasan syair, ya. Yang keempat, ya, dari King Silasuta ini. Kurang 2 syair lagi, ya. Nah, kemudian seseorang, ya, dikatakan di sini juga hendaknya hidup dalam kediaman, ya. Jadi tidak sibuk dengan percakapan-percakapan yang berhubungan dengan hal-hal yang merusak dhamma tadi, tetapi juga seharusnya orang ini hidup dalam berkediaman. Maksudnya hidup berkediaman itu apa? Apakah dia hanya diam saja seperti itu? Tidak, ya. Hidup dalam berkediaman itu artinya hidup dalam penuh perhatian. Di sini artinya dikatakan sebagai hidup dengan sati, ya, hidup dengan penuh perhatian. Jadi apa yang disampaikan itu adalah memang dengan usaha untuk, ya, menghormati dhamma. Ya, kalau dia tidak bisa berbicara tentang usaha untuk menghormati dhamma itu, ya dia sebaiknya ya diam. Memang ada 2 hal yang dianjurkan juga di dalam Anggutara Nikaya, bahwa kalau seseorang itu tidak bisa membicarakan tentang hal-hal yang berhubungan dengan dhamma, sebaiknya dia diam. Ya, kalau untuk mau menjaga ucapannya seperti itu. Nah, itu adalah yang dimaksud sebagai
tidak menggembara dalam percakapan yang merusak dhamma, melainkan hidup di kediaman. Ya, kediaman ini yang dimaksud dengan hidup dengan di dalam sati atau perhatian ke dalam dirinya, bukan perhatian kepada orang lain, perhatian dia sedang ngapain ya, atau dia sedang apa ya, kapan ya dia ke sini. Tidak, bukan itu, tapi perhatian ke dalam dirinya, ya, seperti itu. Nah, kemudian ya ada lagi syair kelima, ya. Syair kelima dalam King Sila Sutta ini berbunyi seperti ini. Hasang Japang Pari Dewang Padosang, Maya Katang Kuhanang Gidi Manang, Sarambang Kakasang Kasa Wanca Mucang, Hitwa Care Witamado Titato, yang artinya setelah menghancurkan canda, cakap angin, ratap tangis, kejengkelan, perilaku yang munafik, licik, keserakahan, kesombongan, ketidaksabaran, sifat kasar, cacat, dan kegilaan, seseorang hidup bebas dari keangkuhan dan hatinya menjadi teguh. Ini artinya juga merupakan kualitas budi pekerti yang ditanamkan ke dalam diri seseorang, ya. Nah, percakapan yang merusak dhamma tadi sudah saya jelaskan, ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan di sini ada tambahan, yaitu canda tawa, yaitu istilahnya itu bercanda dengan sesuatu yang memang bukan hal yang penting sekali, ya, yang patut untuk dijadikan bahan candaan seperti itu. Nah, jadi itu pun juga dikatakan di sini bukan kualitas budi pekerti yang baik, ya. Nah, menurut Sang Buddha di dalam King Sila Sutta ini adalah tujuannya untuk sebenarnya memperjelas, ya, memperjelas di dalam diri seseorang itu untuk waspada ke dalam diri, untuk melihat kilesanya di dalam dirinya. Jadi bukan sembarangan dalam hal menyampaikan sesuatu kepada temannya, kepada orang-orang di sekitarnya, tetapi melihat dengan jelas apa saja yang sebenarnya patut untuk dia lakukan, seperti itu, ya. Jadi ini tujuan di dalam King Sila Sutta ini, ya, dijelaskan demikian. Ya, jadi seorang biku ketika banyak sekali, ya, misalkan terlibat dengan bercandaan, ya, sesuatu yang ibaratnya itu cakap angin tadi, ya, penjelasannya di sini itu, maka dia tidak akan banyak, ya, melihat ke dalam untuk dirinya sendiri. Nah, itu pun juga mengurangi kesempatan dirinya untuk melihat kilesa. Tetapi kalau dia memang sudah waspada terhadap apa yang muncul, seandainya dia memang belum sepenuhnya bisa mengurangi atau membebaskan batinnya dari kilesa, minimal saat bercanda itu pun juga harus dengan perhatian, ya, hati-hati juga. Nah, itu yang dianjurkan di dalam King Sila Sutta itu. Nah, kemudian, ya, dia pun juga hendaknya terhindar dari kemunafikan. Kemunafikan di sini dijelaskan ada 3 macam, yaitu kemunafikan terkait dengan keserakahan dalam hal kebutuhan pokok. Contohnya, sebenarnya dia butuh, tapi dia mengatakan tidak butuh, begitu, dan ingin mendapatkan yang lebih. Itu dijelaskan di sini demikian. Nah, kemudian yang kedua, kemunafikan yang berkaitan dengan postur tubuh, ya. Jadi dia bisa saja munafik dalam postur tubuh. Dia ingin dianggap seperti apa oleh orang lain, maka dia membuat postur yang tidak sesuai dengan dirinya, bukan pribadinya secara otentik dirinya sendiri, begitu. Jadi supaya dianggap baiklah, supaya dianggap tenang dan lain sebagainya. Itu juga merupakan sebuah kemunafikan di dalam penjelasannya seperti ini. Jadi kemunafikan dalam hal postur tubuh, ya. Kemudian ada kemunafikan yang berkaitan dengan kata-kata. Ya, contohnya dia membuat sebuah kata-kata yang melingkar. Kata-kata, maaf ya kalau orang Jawa bilang itu bulet begitu, ya. Dengan tujuan menutupi sesuatu yang sebenarnya menjadi kekurangannya dia, ya, seperti itu. Itu adalah 3 jenis kemunafikan yang dijelaskan di sini. Nah, kemudian dia juga harus menghilangkan atau berusaha mengurangi keserakahan dan kesombongan. Mungkin itu sudah tidak perlu saya jelaskan karena manifestasinya juga banyak sekali, di mana masih ada kecenderungan untuk menyenangi sesuatu yang berlebih, kemudian juga pembandingan, maka itu masih ada keserakahan dan kesombongan, begitu. Dan di sini juga ia juga hendaknya, ya, mengembangkan sifat sabar dan mengurangi ketidaksabaran kalau ingin memiliki perilaku yang baik atau budi pekerti yang baik, serta, ya, menjadi orang yang maju dalam hal spiritual, begitu. Dia juga menghindari sifat yang kasar, ya. Kemudian di sini juga termasuk cacat, ya, sifat yang cacat atau disebut sebagai kasawa. Artinya adalah sifat cacat ini apa? Ada yang manifestasinya berupa raga dayo,
atau nafsu ragawi. Nafsu ragawi itu bukan hanya, maaf, dalam artian kita memahaminya sebagai nafsu seksual, bukan begitu, tapi nafsu terkait dengan indria-indria kita. Baik itu indria mata, ya indria telinga, indria lidah, penciuman, kemudian batin kita sendiri, bahkan aspek-aspek tubuh secara eksternal maupun internal untuk merasakan kesenangan-kesenangan indrawi. Itu termasuk dalam aspek perbuatan yang cacat begitu ya. Nah, dan yang terakhir itu menghilangkan kegilaan. Ini memang susah sekali. Bahkan Sang Buddha sendiri mengatakan mereka yang memang belum menjadi seorang Arya adalah orang-orang yang masih gila, gitu ya. Jadi kalau kita dikatakan orang yang gila karena belum Arya, jangan marah ya, begitu ya. Karena untuk menghindari sifat yang menjadi seorang yang punya budi pekerti baik ini memang dia harus menghindari kegilaan dalam hal terkait dengan kesenangan indriawi ataupun sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi gila terhadap kemelekatan itu sendiri sebenarnya, ya. Nah, kemudian syair King Sila Sutta ini ya ditutup dengan penjelasan Sang Buddha ya di syair ini, yaitu yang berbunyi seperti ini. Winyata sarani subasitani sutanca winyata samidi sarang. Natasa panyasca sutanca wadati. Yo sahaso hoti naru pamuto. Artinya, apa yang dipahami adalah esensi dari kata-kata yang dikatakan dengan indah. Samadhi adalah esensi dari apa yang telah dipelajari dan dipahami. Kebijaksanaan dan pengetahuan kitab suci tidak berkembang untuk mereka yang impulsif atau ceroboh. Ya, impulsif itu artinya ya gegabah begitu ya, selebor, orangnya terburu-buru, tidak punya perhatian ke dalam dirinya. Nah itu maksudnya Sang Buddha di sini menekankan ya bahwa apa yang dipahami adalah esensi dari kata-kata yang indah tersebut. Jadi inti dari Sang Buddha menyampaikan apapun itu atau ajaran apapun itu ya, kalau mereka paham ya dia walaupun sedikit saja yang dia ketahui ya, dia tahu inti saja itu artinya dia memahami. Tetapi walaupun banyak sekali kata-kata yang dia katakan indah ya dalam ucapannya, tetapi kalau dia sendiri tidak memahami kata-kata itu, dia tidak memahami esensi dari makna yang dia tuliskan ataupun yang dia sampaikan seperti itu ya. Nah, kata-kata yang diucapkan dengan indah itu ya merupakan esensi dari apa yang dia pahami ya. Ketika ia telah memahami kata-kata yang indah, kemudian telah menjadi esensi dari apa yang telah dia pahami, maka dikatakan orang ini akan berkembang dalam samadhi. Ya, perkembangan samadhi ini adalah ketenangan batinnya. Setelah dipahami, dia melihat ke dalam dirinya, kemudian mempraktikkan itu. Ya, maka berkembang ya ketenangan batinnya, samadhi di dalam dirinya. Nah, begitu berkembang ketenangan batin ya, dhamma yang disampaikan oleh para Arya ini atau orang suci ini, ya termasuk Sang Tathagata atau Sang Buddha sendiri, ya mereka akan mengalami kebahagiaan di dalam dhamma dan memiliki perilaku yang dikatakan akan berkembang dalam kualitas spiritual tadi. Nah, inilah budi pekerti atau perilaku baik yang sebenarnya penting untuk diterapkan di dalam seseorang yang menjalani kehidupan brahmacari. Mau dia sebagai seorang biku, samanera ya, ataupun ya istilahnya saat ini sebagai seorang atasilani. Nah, tapi apakah ini tidak bagus untuk para perumah tangga? Sangat bagus. Kalau para perumah tangga pun juga bisa melatih dirinya ya dalam hal kualitas-kualitas ini sangat baik sekali. Ya. Nah, kemudian mereka yang disertai dengan 4 jenis perilaku yang baik ya melalui ucapan, ya mereka juga yang disertai dengan 3 jenis perilaku yang baik melalui pikiran, mereka yang disertai dengan 3 jenis perilaku yang baik melalui perbuatan, mereka akan kukuh, ya akan teguh dalam kedamaian. Mereka memiliki kelembutan atau samadhi. Mereka telah sampai pada esensi dari pengetahuan dari kitab suci dan kebijaksanaan. Nah, istilah kedamaian di sini memang merujuk pada istilah nibbana sih ya, istilah nibbana. Tetapi bukan berarti kedamaian batin itu istilahnya tidak bisa dicapai oleh para perumah tangga, tidak.
kedamaian batin di mana memang diri sendiri barang itu 1 detik, 2 detik ya, batin kita ini terbebas dari pengotor batin, itu pun juga istilahnya kedamaian batin. Ya. Nah, sedangkan kelembutan ini adalah manifestasi dari kebijaksanaan yang memang dia pahami atau dia munculkan di dalam diri. Kelembutan di sini adalah kelembutan hati ya, bukan hanya sekadar perilaku, tapi bukan ya ini secara alami. Jadi pribadi otentik yang memang berkembang karena atas kualitas kebijaksanaannya. Jadi bukan hanya sekedar sebuah ucapan saja yang lembut, tetapi termasuk juga kualitas batinnya dan juga perilakunya. Seperti itu, ya. Nah, karena pengembangan dari ketenangan batinnya. Seperti itu. Nah, mereka yang telah sampai pada esensi atau intisari dari apa yang telah dipelajari dan juga intisari dari kebijaksanaan, ya. Mereka adalah orang-orang yang berkembang ya dalam kualitas spiritual ini. Mereka adalah orang-orang yang memiliki perilaku dalam usaha berkembang dalam kualitas spiritual ini, ya, seperti itu. Nah, ini adalah penjelasan King Sila Sutta yang ada di dalam komentar Sutta Nipata, ya, di kitab Paramata.